kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah yang lebih zalim, lebih zalim, lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal mereka diajak kepada dinul Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim ini? Orang yang zalim adalah orang yang membaca Bible tapi tidak mengerti makna kebenaran yang ada di dalam Bible. Sungguh di dalam Bible itu ada dua Yesus yang berbeda. Yesus yang adalah Al-Masih putra Maryam yang datang kepada Bani Israel, dan juga Yesus Al-Masih yang datang kepada umat Kristiani. Ini adalah dua sosok yang berbeda. Halo Bang Zuma, selamat sore. Saya sudah di atas komal ternyata, kirain masih di kamar. Ya, lanjut. Saya pilih. Udah malam pula. Iya, ini live langsung dari Palestina. Kaifa khaluk? Saib, naam, saib. Saya lagi di Suriah ini Bang Zuma. Ini rambut kapan tumbuhnya Om? Dari kemarin kita tengok kayak gini terus rambutmu, dari 2001. Baru naiknya komal aku ini ya Bang. Ini follower kau. Oh iya. Oh iya, sorry. Apa masalah? Gejala awalnya gimana? Kelainan tahun berapa? Lanjut. Kenalanlah dulu, jangan langsung ya. apa. Perkenalkan, nama saya Bang Suma, orang yang paling dibenci dan yang akan mempermalukan Pak Dosma. Saya Bang Suma, Bang. Sudah dapat surat panggilan, Bro? Panggilan surat cinta terlalu banyak. Cuman suratnya kesasar. Nggak ada yang sampai ke rumah, kesasar suratnya, entah kemana-mana dibuatnya. Oh gitu, jantan lah datang gitu. Lu pikir gue ayam apa? Kan ayam jantan. Iya. Emang kan Iya timur sih. Ya, ayam jantan. Betul. Bukan ngakunya kau Ayam jantan dari timur, iya betul. Kamu si botak dari gua hantu, betul? Bukan dari gua Hiro aku. Di gua Hira. Makanya aku akan menyesatkan Anda. Oh gitu. Kalau orang diajarkan kemudian oleh sosok makhluk yang mengajarkan kemudian kita mendudukkan Nabi Isa alaihi salam sebagai rasul, sampai kita menghembuskan napas terakhir, Isa tetaplah rasul, apakah itu sesat? Enggak. Percayalah bahwa makhluk yang datang itu adalah roh kebenaran. Bang Suna. Ya paman. Intermezzo lah, jangan langsung serius gas begitu. Lah ini udah bercanda dari tadi. Abang aja yang tegang. Aku nggak tegang, ajaklah teman-teman di bawah itu tetap gitu kan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ajak tulu gitu kan. Tulu matulu gitu. Iya, enggak apa-apa tulu tetap gitu ser gitu kan. Oh, minta mawar, teman-teman silakan kasih giftnya kepada saudara Qasim biar besok bisa beli rambut wig. Janganlah itu Abang Suma. Aku dari tadi nih dikeroyok sama teman-teman murid-muridmu. Oh, berarti abang ini termasuk orang yang dicinta. Tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah dan diberikan harapan oleh Allah untuk menjadi hambanya yang baik, yaitu mereka senantiasa kontak dengan orang-orang Islam yang membimbing orang ini menuju kepada jalan yang lurus. Berarti Anda dapat kesempatan itu, Bang. Di manakah jalan yang lurus itu, Bang? Jalan lurus itu adalah ketika kita mendudukkan anak Maria itu sebagai Rasulullah. Oh, saya kira Fattakullah wa ati'un. Haza siratul mustaqim. Bertakwa kepada Tuhannya Nabi Isa dan juga taat kepada ajaran Nabi Isa, itulah jalan lurusnya itu. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal ada dua. Mengenal Tuhannya Nabi Isa, dan yang kedua mengenal Nabi Isa. Jangan mengenal Yesus. Yesus bahaya kalau dikenal. Yang datang kepada Paulus itu bahaya itu. Gitu saudara. Silakan.
angkat tema yang apa yang bisa kita ilmu-ilmu baru lagi apa gitu. Jangan itu terus. Kan kita sudah sampai final bahwa yang mempersembahkan kemudian kematian di atas tiang salib itu adalah syaitan. Nah, kita masih masuk materi yang lain aja. Materi apa itu? Ya, materi apa kenapa Paulus mempersembahkan korban kepada setan? Nah, itu bagus. Itu terusnya kau Bang Suma. Itu materi baru kawan, itu materi baru 3 SKS. Kenapa Paulus masih mempersembahkan setan berupa korban manusia? Apakah nggak cukup? Siapa setan itu? Ya, setan yang datang kepada Paulus yang mengaku Mesias, itulah setannya. Oh, utusan itu. Iyalah. Gitu ya. Yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus anaknya Maria yang mengajarkan Injil ke Bani Israel, itu bukan Yesus, itu beda. Itu makhluk lain yang ngaku-ngaku Yesus itu. Gitu. Dalilnya mana? Ya. Dalilnya. Dalil dari mananya? Ucapan Yesusnya. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu penyesat itu. Itu kunci matinya itu di situ. Jadi kalau ada orang, ya gimana? Kalau misalnya sesungguhnya nabi palsu itu suka tinggal di gua, gimana itu? Kalau nabi palsu tinggal di goa itu nggak ada, Bang. Nggak ada nabi palsu tinggal di goa, itu nggak ada. Oh gitu ya. Nabi palsu itu tinggalnya di dalam bilik. 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 Ya, itu kan bilik kan gua juga biasa. Oh, beda. Bilik yang dimaksud dalam kitab Anda itu temeong. Temeong itu artinya bilik penjara, bilik rahasia. Bilik penjara. Itu kan tempat-tempat gelap itu. Kalau dikatakan tempat gelap, itu tidak diterangkan kemudian di dalam kitab saudara. Yang ada malah justru iblis itu dilemparkan ke dalam alam kubur. Itu loh. Iblis dilemparkan ke dalam dunia orang mati, dalam kubur. Siapa yang masih dikubur sekarang, nggak bangkit-bangkit? Kalau yang dikubur sekarang banyak, Paulus, Lukas, Markus, Matius, Petrus, Yohanes masih dikubur semua itu. Siapa lagi? Ya, semua orang yang sudah meninggal dunia. Tapi keistimewaannya kemudian di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu Nabi potong. Semua nabi siapa yang masih dikubur juga? Kalau di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Masih hidup beliau sama seperti Nabi Musa. Iya, kalau hidup di mana dia sekarang? Oh, nggak bisa karena mereka ada di alam roh. Berarti Anda bertakiyah. Bukan bertakiyah, ini ayat suci Quran. Sekarang coba saya tanya kepada saudara nih. Nabi Musa itu pernah dikubur nggak Nabi Musa? Pernah. Pernah. Mati berarti ya? Iya betul. Kemudian dia diangkat. Hah? Di mana itu diangkat? Mayatnya hilang. Di mana dalilnya tertulis mayatnya Musa hilang? Tunggu dulu ya. Ini Silakan. tidak saja Nabi Anda sekarang ini. Hidup di Kenapa? ada sekarang. Kenapa? Nabi Anda katanya mati, hidup. Seluruh manusia yang sudah mati itu di alam barzah. Nah berarti dikubur. Dikubur dengan barzah itu beda, Cak Ayu. Beda. Ada kuburannya di Makkah sana. Oh, beda. Itu kubur dalam pandangan alam manusia. Berarti dia mati tetap mayat, bangkai. Oh, enggak dong. Buktinya gini. Nabi Musa alaihissalam di dalam Ulangan 34 itu sudah dikuburkan. Tapi faktanya di dalam kitab Matius 17, Markus 9, ini faktanya, ini pelajaran untuk saudara.
Yesus kemudian bersama dengan Petrus dan juga Yakobus itu pergi ke sebuah gunung yang tinggi, bertemu dengan Musa. Iya, Bahkan betul. Yesus bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Katanya sudah dikubur. Katanya Iya, sudah betul. dikubur. Iya, Kok ada Nabi Musa? Kok ada Nabi Musa? Berarti Nabi betul lah Musa. kata Al-Quran. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang soleh yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka tidak mati. Mereka itu hidup dan di sisi Tuhan yang mendapatkan rezeki. Ini iman kami, Bung. Ini iman kami. Alhamdulillah, ternyata di Bible membuktikan itu. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam di dalam kitab saudara. Entah itu betul, entah itu salah. Yang jelas saya mengimani kitab suciku. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda mengimani kitab suci saudara? Kalau iya, berarti betul. Orang yang meninggal jangan kau kira meninggal. Mereka semuanya hidup. Subhanallah. Musa menjumpai Yesus di atas gunung sama Elia. Pertama Musa kan? Iya, betul. Subhanallah. Berarti jangan mengira orang yang mati itu orang yang gugur di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan agama Allah itu meninggal. Mereka tetap hidup. Kalau Anda mengatakan Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, berarti mereka juga hidup dalam tubuh kemuliaan. Buktinya, kalau Anda beriman kepada Bible, maka Matius 17, Anda harus mengimani Nabi Musa masih hidup, padahal beliau sudah dikuburkan. Nah, Halo, dari sini. gimana dong? Gimana dong? Iya, gimana Apa kawan? topik kita ini? Ya, saya cuma mengikuti arah saja. Anda mau bawa saya kemana, saya akan pergi ke sana. Makanya aku bilang, cari materi yang paling berat, yang masih baru. Kasih turun yang lain supaya enak botak aku kelihatan itu besar sedikit. Oh, mau dibesarin? Ya udah besarin si botaknya kawan kita ini. Nah, buka kamera, betulan botak atau tidak? Belum cukup follower baru 40 biji. Baru 40, maunya berapa? Ya, yang ikhlas aja. Yang ikhlas aja. Ayo teman-teman di follow teman kita ini. Mudah-mudahan besok beliau bisa menggunakan hatinya. Abang, udah berapa lama diskusi lintas agama? Saya diskusi lintas agama itu sudah lama, 2005 mulai. Wih, udah berapa tahun itu? 2005. Hitunglah. Hampir 20 tahun. 20 tahun. Iya, Anda belum lahir, saya sudah mulai berdebat. Nah, udah lama. Umur Anda sekarang kan baru berapa? Baru 72. Waduh. Lahir Bang Juma, lahir lebih Belklen. Sama itu. 27. Sama itu makanya. 19 tahun saya belajar Bible, 19 tahun. Ya, apa titel tertinggi di Kristen untuk belajar Bible? Titel tertinggi itu apa? Di Kristen. STT? Nggak ada STT? titel di Kristen. STT Nggak ada ada. titel di Sarjana teologi. Nah, Sarjana bilang gitu teologi. di sekolah tinggi gitu kan. Kalau profesor itu kan berapa tahunnya? S1 5 tahun, tambah S2 2 tahun, S3 2 tahun. Oh, saya udah di atasnya profesor, 5 kali lipat lagi di atasnya profesor. 19 tahun saya belajar Bible. Itu bukan profesor lagi abang ini berarti. Iya, kompresor. Makanya semuanya pendeta-pendeta itu bahaya itu. Beserak. 2005 saya pertama kali dihadiahkan sebuah Bible dari teman saya di Departemen Agama, staf biasa. Sekarang dia menjadi kepala Depak di Toraja Utara. Di mana itu? Di Toraja di Sulawesi. Beliau juga aktif sebagai pendeta di gereja dan dia sebagai kepala Departemen Agama di Toraja Utara. Itulah orang yang memberikan saya Bible
saya belajar pertama kali. Niatannya kemudian mungkin ingin mengajak saya menjadi seperti dia, menjadi Kristen, tapi alhasil justru saya hitung-hitung ini menjelang tutup tahun, orang yang saya syahadatkan itu sejak saya belajar apologet itu hampir 500 orang lebih. Kirim-kirim nomor dulu, apa-apa ke sama Suma Itu pun itu pun saya mensyahadatkan orang itu nanti di tahun 2000 berapa teman saya ini resign. Sudah 2008. Bukan. 2000 saya syahadatkan orang itu staf saya sendiri pertama kali sampai dia resign dari kantor. Itu 2000 berapa? Itu sudah satu kampung itu. Tunggu. Ini penting aku ingat. Ini sejarah dalam hidup saya ini. Namanya Yohanes Pasanda. Tahun berapa itu ya? 2008 saya mutasi dari kota Parepare ke Makassar. 2008 saya dapat SK dari penempatan Dubai Utara selama kurang lebih 5 tahun. Habis itu kembali ke Vietnam. Di Vietnam, Filipina, Singapura, Australia 5 tahun. Kembali ke Belanda. Oh, tahun 2013 saya mulai mensyahadatkan orang. 2013. Dan alhamdulillah setelah saya hitung-hitung, database yang saya punya itu hampir 500. Itu yang langsung. Kalau yang melalui yang teman-teman saya di MMCI, di MCI, di IPM Tauhid yang kemudian melalui referensi saya itu udah lebih 500-an. Alhamdulillah banyak jiwa-jiwa yang kembali untuk menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Yesus Kristus. Jadi Bang, target lah ya 3 tahun ke depan ini separuh Kristen Indonesia Bang ya, target Bang ya. Kalau mereka mau diskusi dengan baik menggunakan pola akal, ya insya Allah. Iya. Bang Banyak Suma. juga Bang yang Iya. Bang Suma, Iya Paman. boleh nggak aku buat room diskusi, Bang Suma diskusi sama siapa gitu supaya Boleh. gitu. Boleh, yang penting jangan mengolok-olok Al-Quran. Saya pasti naik. Jangan mengolok-olok Al-Quran. Jangan mengolok-olok Nabi saya. Aku kick Jangan. langsung itu kalau olok-olok agama orang lain. Iya. Jangan mengolok Al-Quran, jangan mengolok Nabi saya, jangan mengolok Tuhan saya. Ngolok saya, gak apa-apa. Katain saya security, katain saya cleaning service, katain saya TKW juga boleh, gak apa-apa. Abang Suma, Kapan bisa Bang Suma? Kemarin juga bisa. Tidak, tapi maksudnya saya Abang, buat room Assalamualaikum. Abang Suma datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya Abang Kosim permisi sebentar ya. Sebelum ditenang turun ini. Mau Siap. tadi sebetulnya udah turun, tapi udah pengen turun, tapi lihat Abang naik. Aduh, boleh satu kalimat ya Abang, boleh ya? Boleh, Zuma. boleh. Silakan, Boleh Ukhti. ya. Masya Ya, Allah. Haji punya puisi buat Abang. Masya Allah. Di sini pecinta beliau. Ya, Masya Allah. Terlalu cinta bahkan, Masya Allah. Dan Zi juga salah satu di samping penggemar beliau, fans berat beliau, Zi juga salah satu yang menerima hidayah karena kehadiran beliau. Alhamdulillah, ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, sama lakinya yang bule ya. Bukan laki Bang, belum. Itu gini Bang. Aduh. Orang tuanya ya waktu itu ya. Saya jadi lupa-lupa ingat. Iya Bang. Ukhti, orang tua. Ya. Orang Jadi tua Abang ya. gini. Ya sebetulnya nggak gitu Bang. Zi itu kebetulan ketemu sama Abang Zi. Mohon maaf ya Bang. Waktu itu karena khawatir dengan fitnah, jadi Zi bilang Zi sudah punya anak 2, padahal itu anaknya kakak. Anaknya kakak kandungnya Zi. Gitu, Terus Masya iya, Allah. supaya nggak ada fitnah karena Zi tahu Abang sangat dihormati kan, gitu Bang. Tapi Zi bikinkan Ya, lagu tuh betul-betul karena Zi sangat mencintai Abang sebagai gurunda. Nah ini Masya satu puisi Allah. buat Ya, Abang cuma boleh ya Bang? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok deg-degan nih? Ya Allah, tolong ya Allah. Patah hati Bang Blender, patah hati Bang Blender. Bukan. Itu bukan. Bunga mawar, bunga melati, harum semerbak merona.
mewangi. Tak ditawar cintaku bersemi padamu Bang Zuma, pejuang Islam sejati. Allahu Akbar, Masya Allah. Seketika Qasim rambutnya bertumbuh pelan-pelan. Allahu Akbar, Masya Allah. Darah Qasim. Aduh. Ya Bang Oh Zuma, iya, jadi ingat. Ukhti Z. Masya Allah. Iya. Bang. Betul. Ya Bang, jadi sih mohon maaf ya Bang. Tempo hari sih itu nggak bermaksud untuk berdusta yang gimana, enggak. Sih hanya ingin menjaga nama baik Abang agar tidak ada fitnah gitu loh Bang. Iya. Maaf ya Bang. Masya Allah. Gak apa-apa, sama-sama. Iya, Iya. alhamdulillahirobbilalamin. Salam sama murid-muridnya semua ya. Ukhti, iya makasih. Insyaallah Bang, terima kasih banyak Abang. Makasih. Terima terakhir Bang Zuma, Iya. I love you. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Patah Allah. hati Bang Blender. Subhanallah. beliau, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seibarat murid dengan gurunya gitu. Cinta sama seperti kita cinta dan sayang sama guru kita kan. Gimana Botacilla, betul nggak? Nah ini gimana Bang, silakan Bang. Bang, Botacilla. Apakah? Botacilla. Apa itu cilla? Coba Anda terangkan, botak licin atau mengkilap. Coba Anda terangkan ke saya 2 Timotius 4 nomor 6. Boleh nggak? 2 Timotius. Ini 4. temanya apa? Ya ini temanya. Itu ayat bukan tema itu. Ya kita temanya di sini kok Paulus juga jadi korban persembahan dosa, itu kenapa dia? Assalamualaikum. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini Paulus kenapa jadi korban persembahan dosa juga ini? Ini Paulus selalu lata. Di mana ayatnya tadi? 2 Timotius 4 nomor 6. Paulus di situ mengajarkan dia juga dipersembahkan darahnya. Oh, iya tunggu dulu ya. Ya, Cuma satunya HP ku ini loading dulu. Tunggu dulu. alamak, sudahnya tidak ada koinnya, HP-nya cuma 1, rambut nggak tumbuh-tumbuh. Jangan lagi itu Bang semua. Tuhan 3. Tuhannya 3, tak ada satupun di antara 3 Tuhan ini yang pemurah sama beritanya. Dan sama murid-muridmu tadi dari tadi aku sampai lupa irit jemput istri pula aku ini. Aduh. Sempurnalah kebahagiaannya kawanku ini. Masya Allah. Abang siapa lah aku dulu. Hah? Dulu nanti aku undang khusus datang di debat. Oh iya apa iya. ini. Oke. Oke bosku, saya follow. Kamu sendiri nggak follow saya? Malas dong. Aku kan Enak aja. tapi itu aduh gimana pula. Ini baru Botacilla. pertama kali pula aku jumpa dengan dirimu. Wah, lama lalemu balau. Kenapa bisa kayak gitu bahasanya? Coba, Kosim, Aku juga di YouTube. Kosim. Malam ini keberuntungan samamu Kosim. Malam ini kau tadi jumpa Ustadz Kainama, di sini jumpa Bang Juma. Apalagi? Coba, ini suatu keberkahan sama kau ini udah. Guru-guru semua jumpa sama kau tadi. Apalagi? Macam mana berkah istrinya mau ngusir dia katanya? Aki, Aduh. Ya gimana ya? bagus sekali Aki. Kalau syahadat langsung jadi ya kan? Iya namanya. Coba kurang ajar nih. Apalagi? Kosim. Agak apa-apa. Ayo teman-teman kasih dia koin, kasih mawar teman-teman. Syahadat Nah, itu dengar Gurunda itu, dengar hormat. Tadi si Kosim jujur sama saya, dia masih dalam perawatan. Oh gitu. Iya. Cuman Nah, Kosim. tuh coba koin tuh. Kan indahnya di Islam itu Masya Allah. Aku dong. Sudah mengakui dia tadi Tembuskan Tuhannya tertutup. 100 kawan. Dia mau beli gomo.
Udah. Teman-teman tahu nggak gomok itu? Tahu nggak gomok? Apa itu? Gemuk. Gomok, tahu nggak? Yang pelumas untuk besi karat itu. Iya. Itu bisa untuk saudara Qasim itu untuk numbuh rambut. Itu bisa dipakai, Mas. Macam oli ya? Iya, tapi ini mirip mentega. Jangan lah gitu. Oligarki Abang. bisa itu Sim. Apa tema abang yang susah dekat sama orang Kristen biasa? Semuanya, setiap saya bertanya, tidak ada satupun orang Kristen bisa jawab. Ada tema yang selesai. Boleh nyaku, Ja- boleh nyaku tanya saja sama abang. Abang nggak boleh nanya sama aku. Udah dikasih koin nggak mau ditanya, ya nggak apa-apa lah, nggak masalah. Itu koinnya tuh, Iya, kan? mengalir terus koinnya tuh. Gimana, Bung? Cukup 1.000. Hah? Benar-benar mau beli gemo ini orang? Nggak tahu diri kan itu namanya. Kau nggak aja kan nih. Sabar dulu Kosim, sabar kau dulu Kosim. Aku mau nyapa ini. Mama Yulia monitor. Mama Yulia monitor. Monitor. Woi. Udah lanjut Kosim, lanjut. Apa materi yang dikuasai Qasim ini kira-kira kawan-kawan? Enggak, tadi Aku gini aja Qasim. ngalir aja. Gini aja Qasim. Tadi kan kau bertanya ya kan bahwasanya Yesus tidak disalib. Mau buktinya biar dijelaskan Bang Juma. Ya kan? Iya. Ya, tadi kan kau bertanya, Ustadz Kainama juga mengatakan Yesus tidak disalib. Diperkuat lagi sama Bang Juma, cocok? Cocok, rasa penasaranmu itu? Oke. Ya, itu Bang. Pemirsa di bawah, Yesus kita tidak tanya salib. dulu. Tanya netizen yang setuju, ketik 1. Ya, setuju lah, melanjutin. Kau nggak aja kau. Aduh. Kita kan jawab kritikan netizen. Banyak sekali maunya orang ini. Banyak sekali banyak. kawan kita ini. Tapi apa dan kalau bukan banyak? Oke lah, aku minum dulu lah kalau gitu. Iya, minum dulu. Minum dulu. Tidak ada pula ketik 1 di bawah. Ini lah, tidak ada yang setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Zuma? Sehat? Alhamdulillah, Kiai. Alhamdulillah. Ana sehat. Alhamdulillah. Dari tadi masih bingung tema. Bagaimana kalau saya yang kasih tema? Nah, tapi kemampuannya beliau ini yang Temanya kita- tema dasar aja, tema dasar. Saya kasih tema, siap nggak saudara Qasim? Jadi netral, saya kasih tema biar enak ngobrolnya, nggak kesana kemari. Tapi Pak Kiai Qasim ini pun lemah, cuman lah. Dia pun lemah. Dia dalil kayak tadi mengatakan Yesus terkutuk itu berdasarkan karena sonkat Bang Handi ganas. Terima dia karena sonkat. bukan karena kitab, makanya penting lah menghadapi dia nih. Ya, sebetulnya kalau mau saya kasih temanya itu sederhana saja. Apa alasannya ya secara dasar sebuah kitab dikatakan suci? Nah, itu kan tema dasar tuh. Wah, berat ini. Bayar dulu Bang, permintaan khusus bayar. Agak lain pakai, agak lain ini. Agak lain ini. Soalnya kalau agak lain saya nyerah lah. Kalau dipanggil berdakwah kan dibayar, dapat setidaknya transfer lah gitu, ucapan terima kasih. Ini permintaan khusus ini bro. Mau Bro. tapi biarkan. Iya. Padahal temanya itu dasar loh. Temanya kan alasan kenapa sebuah kitab dikatakan suci. Kan dasar tuh alasannya. Gini loh abang, tidak mengurangi rasa hormat lah sama aku, sama mungkin anda Pak Ustadz lah gitu kan. Aku orang awam. Guru kami itu Bang Qasim. Nah kalau dia ini guru harus berani membayar seseorang yang tak belajar apa-apa untuk bisa menghadapi guru anda gitu kan. Ah ya sudahlah, lanjutlah Bang Zuma, silakan lanjut, saya nyerah. Gini aja Sim, kamu bertanya aja Sim, satu pertanyaan yang menurut kami baik, kamu dikasih koin 10. Silakan. Oke.
Jangan 10-100 lah. Ini kelas ini 3 Oke lah. Kau ini dikasih hati kurang asam. Ini kalau aku tanya, abang semua tak dapat jawab 100 koin gitu. 10 pertanyaan aja cukuplah. 10 itu 1000 kalau pun ya. aku Serius. Alamak, masya Allah. kasih tunjuk istriku, aku ini dapat koin. Makanya aku tidak jemput kau tadi gitu kan. Oh iya. Jadi dia nggak jemput istrinya. Kena marah. Ini ya Bang. Kena marah. Dirayu supaya kita Berarti istrinya dijemput sama mantan cowoknya berarti nanti. nggak boleh. Apa-apa kan ya? Dusta-dusta. Nggak boleh. Marah beliau. Aku tak marah, nggak boleh ngomong gitu, bicara tanpa bukti. Iya. Pertanyaan pertama. Itu Pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan pertama. Apa yang melatar belakangi orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus? Jawab. 10 pertanyaan kan? Nah itu pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Baliknya kau bang. Katanya tadi bertanya. Katanya tadi Saya atau Anda yang bertanya? Betul. Loh. Aku tak sampai bayar kau. Loh, katanya tadi minta ditanya 10 pertanyaan. Ya udahlah 10 pertanyaan SIM dibalik. Kalau kau bisa menjawab satu pertanyaan 100 dapat 100. Gitu. Kalau benar jawabannya. Ini kan emang kan sudah 20 tahun lebih melanang Belajar Bible. Biar berarti bolehlah abang ini dikasih raja maunya apa? Raja debat atau raja polemikus atau raja framing, mau pilih mana? Raja Ningrat. Oh enggak apa-apa. Gitu. Orang dari mana lah ini dipungut sama Bang Blender datang ke sini? Pungut di mana? Ini banyak yang Pertanyaan turunkan botak. pertanyaan Bota cila lama. Ini kepala beliau ini kalau orang mau di hutan ini bagus. Orang mau bakar tapi tak ada korek, ini kepala dia ini tinggal dihantam pakai batu, cing, nyala. Sebelum aku turun, Allahu Akbar. gitu ya. Bercanda itu kan bukan foto aslinya toh, itu cuman gambar biasa ya kan ya. Aslinya beliau ini gondrong. Gondrong. Iya, silakan Bang. Pertama. Mengaku anak kemarin, anak usia sudah 80-an anak. Parah ini. Saudara Qasim ini mana? Gereja mana? Gereja mana? Si Blender tadi udah tanya, bukan. Iya Blender tadi nanya aku. Ada jawabannya di dia, tanya dia. Jangan-jangan enggak ada sektenya ini. Nggak usah lah kau pakai Kepengen kali bertanya itu Aki, kepengen kali dia menghujat udah. Hah? Kepengen bertanya, kepengen kali menghujat udah. Aduh, takut sekali kan sebelum aku bertanya. Gimana sih? Ya udahlah daripada buang-buang waktu Anda. Lu bertanya deh, silakan. Kita lihat Ya. lihat ya. Kenapa Bang? Abang ini dia ini bohong apa enggak nih Bang Suma? Siapa? Ini katanya aku menghujat. Dari mana aku tadi hujat? Enggak, Bang. Nah, Belum iya, Bang. katanya. Oh belum. Janganlah aku di situ. Aku bertanya jujur ini. Oke jawab Bang ya. Silakan, silakan. Pakai dalil baru Ya. aku yakin percaya dan aku tak akan bantah. Siap. Ataupun aku bantah itu mungkin karena tak ada dalil. Jadi aku sopan gitu. Iya. Ini Abang, aku bingung juga. Gitu kan. Aku cari-cari kan. Siapa sebenarnya istri apa itu si Adam di Islam?
Kalau sebenarnya ya, sebenarnya dalam hadits itu enggak. Kurang ajar. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebenarnya gini loh. Al-Fatihah dulu supaya bisa menjawab. Sama dulu. Begitu, masa gitu bertanya, habis itu dia nggak kasih kesempatan. Iya. Iya. Di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan tokoh wanita yang mendampingi Nabi Adam alaihissalam. Tetapi uraian daripada Al-Quran yang datang ketika berbicara tentang pasangan Nabi Adam, Rasulullah Muhammad SAW kemudian menyebut oknum yang bernama Hawa. Di mana itu dari Abang? Hadis Rasulullah menyebutkan kemudian. Tidak, saya tanya di tafsirnya, Bang. Kalaupun saya sampaikan kepada saudara, pasti Anda tidak mungkin paham. Yang jelas di dalam itu kan Al-Quran itu kan menjawab, meningkatkan segala sesuatu, menyempurnakan gitu kan. Iya, saking sempurnanya Al-Quran itu sampai diuraikan kemudian. Iya, ketika di Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Baqarah, wahai Adam, tinggallah kamu bersama dengan istrimu di sini di surga. Nah, Al-Quran tidak menyebutkan kemudian bahwasanya istrinya di situ disebut namanya dengan sebutan Hawa. Di mana ayatnya? Paham sampai situ ya? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 59. Oke, bacakan terjemahannya. Silakan. Itu tadi saya sudah sebutkan tadi. Waduh, bahaya ini. Bahaya ini. Keterangannya tentang Hawa juga ada. Wa qulna ya Adam. Ini namanya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, tinggal engkau dengan istrimu. Jadi istri di situ dikatakan, tidak disebutkan kemudian dengan sebutan Hawa. Oke. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar dulu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah kemudian yang menyebutkan Nabi Adam punya istri itu bernama Hawa. Nah, sedangkan Bible-nya Kristen di Indonesia. Jangan nyebrang lah, saya tanya akidahmu. Saya kan tadi bilang, saya ini 20 tahun belajar tentang Bible. Kasim, kau yang bertanya, kau diam dulu Kasim. Kau yang bertanya, kau harus berdiam. Diam. Ya, itu perjanjian kami tadi itu dalil baru narasi. Iya, kan saya sudah mengatakan itu pada saudara. Al-Quran tidak menyebutkan nama istri daripada Nabi Adam alaihissalam. Oke? Akan tetapi dalam tradisi Islam ada yang disebutkan hadits baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menceritakan bahwa nama daripada istri Nabi Adam itu adalah Hawa, Siti Hawa. Itu di hadis diceritakan seperti itu. Nah, yang perlu saudara pahami adalah di dalam Bible original teks itu tidak. Kok nyebrang ke Bible? Katanya tadi siap di. Apa sih ini orang? Kok nyebrang ke Bible? Dengarin aja dulu, abis ini baru kau ngomong lagi gitu loh. Ini ilmu loh, ini ilmu. Taunya ilmu, tapi jangan gunakan kitab palsu yang sudah dipalsukan itu.
Enggak, justru karena kepalsuannya ini makanya saya sampaikan di dalam original teks, di dalam original teks kitabmu itu tidak ada nama Hawa di situ. Jadi lembaga Bible Indonesia, Bung, dengar dulu, ini ilmu. Lembaga Bible Anda itu mengambil istilah Hawa itu dari Islam. Tidak ada Hawa di dalam, tidak ada Hawa di dalam Bible. Tidak ada Hawa. Yang ada di original teksnya itu Eva, tidak ada Hawa. Gimana dong? Begini Bang, saya tanya itu akidahnya Abang, terus kitabnya, sumbernya dari kitabnya. Saya Terus sudah, perasaan saya sudah jawab ya teman-teman. nggak ada Bang. Apa? Kan saya sudah mengatakan dalam Al-Quran itu tidak disebutkan kemudian. Nggak ada tulisan Hawa di situ. Mana tulisan Hawa? Di dalam Al-Quran kan sudah kubilang nggak ada, Subaida. Nah berarti batalnya, nggak sempurna lagi tuh. Nah sekarang kalau begitu Anda mengatakan kitab saya tidak sempurna, tolong tunjukkan kemudian di kitab saudara di mana tertulis nama Hawa. Hawa dalam Kejadian itu dalam bahasa Ibrani itu Hawa. Itu artinya Heva. Di mana? Ingin saya Di mana tadi kita fokus. Kamu tadi Itu kan mulai ngaco kan? Mulai ngaco. Saya tanya di mana? Di mana kemudian? Janjian tadi saya lontarkan 10 pertanyaan. Iya, ini baru pertanyaan pertama. Ini baru pertanyaan pertama. Saya katakan di dalam penjelasan saya bahwa tidak ada nama Hawa di dalam Bible. Paham ya? Tidak. Di dalam Al-Quran pun tak ada nama Hawa. Tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian orang yang pertama menyebut nama Hawa. Iya, di mana dalilnya? Itu hadits. Oke, jadi hadis lebih sempurna dari Al-Quran. Justru hadits ini yang menguraikan istri daripada Nabi Adam. Kan sudah dikatakan tadi, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Maka Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menguraikan isi daripada Quran. Maka isi Quran itu diuraikan kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa istri yang dimaksud di situ adalah Hawa. Oke? Saya tanya di mana dalilnya abangku? Alamak. Di mana dalilnya? Di mana ada tulisan Hawa langsung di situ? Qasim. Muhammad bin Ishaq menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk daripada Adam. Nah, dia tahu itu dari mana, sumber dari mana? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan itu. Terus Rasulullah itu dapat dari mana? Wahyu dari Allah. Mana buktinya? Allahu Akbar, Masya Allah. Sebentar Bang. Allah. Ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari Allah. Allah kemudian yang memberikan wahyu kepada Rasulullah sehingga beliau menyatakan itu. Oke, wahyu itu dituliskan, dilafalkan kan, dihafalkan. La khala wala quwwata. Itu wahyu itu bahwa istri Adam itu Hawa. Ketika kemudian diceritakan dalam Imam Ibnu Katsir kemudian menjelaskan dalam riwayat As-Sadi dari Abu Salih dan Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud dan juga beberapa sahabat Rasulullah. Mereka kemudian mengatakan iblis dikeluarkan dari surga, Adam ditempatkan di surga. Dijelaskan panjang haditsnya itu, riwayatnya itu. Lalu mereka bertanya, siapa engkau? Dia menjawab, seorang wanita. Beliau bertanya, untuk apa engkau diciptakan? Wanita ini menjawab, agar engkau merasa tenang bersamaku. Selanjutnya para malaikat bertanya kepada Adam, dan setelah kemudian mencapai kesempurnaan ilmu Nabi Adam alaihissalam, siapakah namanya wahai Adam? Adam menjawab, namanya adalah Hawa. Itu disebut
Katanya tadi wahyu kepada Nabi Muhammad, terus wahyu itu harus ditulis. Itu ada Ini di- kan informasinya, informasi sanadnya kan lengkap saya sebutkan tadi. Dari si ini, dari si ini, dari si ini. Terus dari mana dia? Aduh, susah ini kalau orang Sini, biar orang udah. kata Biar udah Imam nih, Bang. Bukhari lebih baik berbicara dengan satu orang pintar Alah, ini baru pertanyaan Daripada- pertama dan semua. seribu orang apa? Seribu orang pintar daripada satu orang bahlul kayak gini. Bayar. Udah, sebentar kau botak, biar urusan aku nih bang. Kau Kosim ya, kau dari tadi karena kami menghargai kau Kosim. Dari tadi kami menghargai kau ya. Janganlah kayak Kristen-Kristen. Tunggu dulu, bicara itu ganti-gantian. Jangan kayak Kristen-Kristen lain dikasih hati minta jantung. Inilah penyakit kalian nih. Dikasih hati minta jantung. Jadi kalau mau diskusi gini loh, kalau pengen kali kau diskusi, kau tanya sama aku tentang Hawa. Coba kau tanya. Siapa nama? Coba pertanyaanmu sama aku. Coba silakan. Ini Coba. perjanjian aku dengan Enggak, kau tanya dulu sama aku. Coba kau tanya sama aku. Coba. aku semua ini. Iya, Jangan pertanyaan kau tadi sama Bang Juma, coba kau tanya sama aku. Coba. Biar ada perbandingan kau. Suma. Sama aku tanya. Tanya sama Suma dulu kalau dia angkat tangan. Tunggu dulu, aku nanti sama aku dulu kau tanya. Coba. Nah ini pemirsa Nanti Suma angkat. enggak aku kasih kok diskusi sama Bang Juma. Kau sama aku dulu kau tanya. Coba. Follow lah aku kawan-kawan dulu. Aku udah Sama aku dulu kau tanya. Nanti baru sama Bang Juma. Paham nggak Ini kau? namanya, ini dia ular tua orang ini, orang ular tua. Kutanya Oke, sama dah. kamu ya. Gini, dengarkan saya. Dengarkan saya. Oke? Di Kristen Sabar dulu. Yang Anda harus dapatkan ilmunya dari pertanyaan Anda ini adalah di dalam Bible Perjanjian Lama itu tidak ada nama Hawa. Paham ya? Di Indonesia, Bibelnya Kristen meniru hadits yang menyebut nama Hawa. Tradisi Yudaism mereka menyebut istri Adam itu dengan sebutan Hawwah. Oke? Atau Cahfah, atau Safah, atau Sawah. Tidak ada itu Hawa. Kau cari sekeliling dunia, kitab Tanak tidak pernah menyebut nama Hawa, nggak ada. Oke? Yang ada Kau punya hadis. jadi Bible Indonesia meniru-niru haditsnya umat Islam. Paham ya? Nggak ada itu Hawa di dalam Bible. Yang ada di dalam Islam Hawa itu ada dalam hadits nama Hawa. Di Bible nggak ada. Nanti masuk ke Indonesia baru merampok nama Hawa. Ya, terima kasih pada pertanyaannya. Ini sangat menarik dan banyak orang yang nggak tahu. Yang benar adalah tradisi Kristen itu tidak ada sebenarnya sumber yang mereka bisa gunakan nama Hawa itu kecuali dari Islam. Itu yang perlu saudara-saudara ketahui. Kalau mereka bertanya tidak ada dalam Al-Quran, ada. Rasulullah yang menjelaskan, Rasulullah menguraikan nama pasangan daripada Nabi Adam. Rasulullah mengatakan itu adalah Hawa. Nah, di Bible ada nggak? Ternyata nggak ada. Di Bible itu tidak disebutkan nama Hawa. Yang ada adalah Haffa. Itu nama Adam di dalam Bible itu Haffa. Itu ya, sahabat-sahabat sekalian. Silakan. Ada lagi dia. Udah mampus. Matilah situ. Beberapa kali itu lautan tentu. Kalau coba dia bertanya sama aku, di mana tertulis sama kayak si Rahman? Di mana tertulis nama Adam? Di kartu keluarga aku bilang. Kartu keluarga kalau aku yang jawab, berserak dia. Di kartu keluarga. Siapa nama istri Adam? Inul Daratista aku bilang. Kalau aku yang jawab. Berserak dia kalau aku yang jawab tadi, betul. Udah jelas-jelas dijawab, itu lautan nih, degil. Coba dia bertanya sama aku. Hawa itu di Bible cuman tertulis di terjemahan baru, BIS, kemudian di TL, cuman di situ. Di terjemahan-terjemahan aja baru ada nama Hawa.
Sebelum kemudian masuk ke Indonesia, itu nggak ada nama itu. Itu yang saudara-saudara Muslim harus tahu, yang awam maksudnya, yang belum belajar tentang nama Hawa. Iya, silakan. Ya. Tambun Utara monitor. Tambun. Bun. Oh, Bun. Bang Sepul, itu menantu abang nih minta naik, Bang. Menantu semalam. Itu. Bang Sepul. Bang Sepul. Itu menantu abang. Ya. Assalamualaikum. Nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum ya Ahmed. Ada kiai di sini kok, ada kiai. Cemana? Ngomong sama menantu nggak paham cemana ini? Ini menantu yayasan ini menantu Bang Saipul ini Bang Juma di Brazil. Oh, Masya Allah. Saudara, Ya. Pak Kiai. Ya. Ini menantu saya, tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi bisa bahasa apa? Arab lah. Bahasa Batak. Bahasa Batak. Itu yang saya bilang, kalau saya ngomong sama dia, tangan-tangan goyang, kepala-kepala goyang. Siapa nama beliau? Juga. Gimana saya? Siapa nama beliau? Ahmed. Dia ahli kiraat. Oh, ahli qiraat, Masya Allah. Ya sedikit memberi sebuah tambahan. Yang menjadi sebuah polemik di sini kan yang bertanya tadi itu dia tidak paham, dia sangka dalil itu dalam Islam itu kan hanya Al-Quran. Makanya tadi yang sudah dijabarkan sedikit itu dia tetap mengotot kan begitu. Ketika kita sampaikan hadis, dia tidak paham kalau hadis itu juga merupakan sebuah rujukan dalil dalam agama Islam. Jadi kalau seandainya mereka tuh paham tentang hal seperti ini, mereka nggak ngotot seperti tadi. Ya dalam hadis tadi itu terang, banyak penjelasan. Jadi memang beliau tadi disampaikan seperti itu pun oleh Bang Zuma ya nggak paham karena rujukan dia itu hanya Quran. Sementara kita jelaskan pun nanti tentang tafsir, kemudian kita jelaskan dalam kitab Qisasul Anbiya juga nggak tahu. Nanti kita jelaskan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah juga nggak tahu. Ya, jadi sebenarnya kalau memang dia itu mencari kebenaran, insya Allah apa yang dipaparkan oleh Bang Zuma tadi beliau itu paham dan beliau terima. Tapi memang intinya dia tetap mencari pembenaran bahwasanya dalam Quran itu nggak ada kalimat hawa secara spesifik. Nah ini kan keterbatasan akal hingga akhirnya menolak kebenaran, itu intinya. Jadi adanya keterbatasan akal hingga akhirnya menolak sebuah kebenaran seperti itu. Tapi kalau seandainya tadi beliau itu ingin mendengarkan mana hadisnya, kita bisa sampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala nahwuhu ya'na laula banu Israil lam yahdhanil lahmu walaula hawa lam nahnu athna jauzaha. Itu kan hadis Bukhari. Jadi di situ kan dikatakan jika saja tidak dikarenakan Bani Israel maka daging itu tidak akan busuk, dan jika tanpa hawa maka seorang perempuan tidak akan mengkhianati suaminya. Nah ini kan hadis yang dengan jelas mengatakan hawa. Ya penerangan itu banyak dalam hadis. Seperti tadi yang diterangkan oleh Ibnu Abbas. Ya, jadi banyak. Tapi apapun yang kita sampaikan, yang Bang Zuma sampaikan, beliau tetap menolak. Kenapa? Karena beliau itu memang ngotot. Mana di Quran kata hawa nggak ada. Nah itu masalah jadinya. Hadis ini ya Kiai, Bukhari 3399 ya kalau nggak salah ya. Ya. Jadi Masya Allah. Secara gamblang di situ kan spesifik dikatakan ya kalimat hawa di situ. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwuhu ya'ni laula banu Israila lam yanzil lahum walaula hawa. Nah, kalimatnya kan hawa. Nah, tapi itu pun nanti Bang Zuma sampaikan pada beliau, ya beliau tetap nggak terima, tidak akan terima. Percuma. Ya saya yakin. Makanya saya pernah sampaikan kepada teman-teman, jangan kalungkan emas di leher seekor anjing. Emas itu ilmu, anjing itu orang yang menolak. Jadi nggak perlu. Ya mahal ilmu itu.
Jangan kalungkan emas di leher anjing. Nanti ujung-ujungnya nanti menghujatnya itu. Udah paham saya nanti ujung-ujungnya itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, seperti itu. Jadi sudah pemaparan Bang Zuma tadi sudah benar ya. Secara dalil itu sudah benar. Al-Qur'annya ada, ya, hadisnya disampaikan. Tadi pun kalau memang mau dicari referensi kitabnya itu suruh beli dia tuh dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, dalam hadis-hadis di situ diterangkan semua, tapi ya percuma. Ya silakan dilanjut. Itu beliau nggak dengar itu apa ya? Ya, Bang Blender. Assalamualaikum ya Syekh Ahmad, kaifa halukum? السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين كيف حالكم حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم Ya insyaallah inna bil khair insyaallah. الحمد لله رب العالمين حياكم الله Ustaz Palah. Ya Syekh, yujad ani soal minka rubbama anta tastati an tubayyin min ayatil baqarah في آيات 53 يعني نعم 53 يعني المسألة كلمة جوزة هوا نعم وهناك ما في اسمها هوا لكن الكلام إلا جوزة وكيف رأيك أن تبين من هذه الآية ربما تستطيع أن تبين علينا كيف تفسيره. تقصد يعني اسم حواء لماذا لم يذكر في القرآن؟ نعم لماذا لم يذكر في القرآن؟ إنه ذكر في السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم ينخز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. يعني هذا ذكر في السنة. لكن في القرآن لم يذكر فقط الآية التي تذكرها وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. في هذا السياق لم يستدعي يعني ليس هناك أهمية من ذكر الاسم. نعم لأن المرأة مثلا أي في المرأة تطلق أو تنسب لزوجها زوجة فلان. نعم. Bajen. Sautarjim awalan insyaallah. Tafadhal. Nah, jadi tadi saya tanyakan saudara-saudaraku sekalian tentang permasalahan yang ditanyakan oleh orang Oten tadi kepada beliau ini, karena beliau ini adalah salah satu termasuk orang yang memang paham tentang Al-Qur'an itu. Jadi saya tanya tentang surat Al-Baqarah 53 tadi, ya. Itu kenapa tidak disebutkan secara spesifik hawa itu, kenapa nggak disebutkan secara spesifik dan kalimatnya jauza bukan hawa, kan begitu. Maka beliau mengatakan memang secara spesifik itu tidak disampaikan di dalam Al-Quran itu kalimat hawa, tapi dapat kita lihat di sunnah. Makanya tadi beliau membacakan hadis seperti yang saya bacakan tadi, ya, dalam hadis Sahih Bukhari, ya, tentang nahwuhu yakni laula banu Israil dan seterusnya. Walaulah Hawa, ya, lam takhunnu asna zaujaha di situ ya Ustaz. Ya. Zaujaha. Nah, jadi memang beliau memaparkan hadis itu. Jadi memang Nah, jadi memang والخيانة هنا ليست خيانة في شيء. الخيانة مقصود بها هو ترك النصح لآدم عندما تناول من الشجرة. Iya, nah, jadi beliau menceritakan bahwasanya ini sesuai yang dikisahkan, ya, tentang munculnya Hawa di sini kan ketika Nabi Adam alaihissalam itu berjalan-jalan di surga, kemudian beliau itu merasa sendirian sampai akhirnya beliau itu tertidur hingga akhirnya beliau terbangun, tiba-tiba di hadapan beliau itu sudah ada munculnya Hawa, hingga akhirnya muncullah pertanyaan dari malaikat itu kan, siapa itu? Nah, kemudian dengan ilmunya Nabi Adam alaihissalam pun menjawab, ini Hawa. Hawa itu sesuatu yang hidup artinya. Nah itu, jadi beliau itu artinya narasinya itu insya Allah sama dengan Bang Zuma secara spesifiknya begitu. Kemudian kalaupun seandainya tadi beliau menjawab atau Islam menjawab, ya itulah jawabannya. Memang tidak ditemukan secara spesifik. Makanya dalam Al-Quran itu kalimatnya itu secara umum itu dikatakan jauzah. Ya, secara umum dikatakan jauzah. Ini membuktikan bahwasanya
tidaknya disebutkan hawa di sini adalah bentuk secara umum untuk menjelaskan bahwasanya wanita itu memang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, ya, sehingga akhirnya itu permulaan dari penciptaan itu disebut dengan hawa. Maka hawa ini adalah maknanya adalah ibu dari segala kehidupan bagi perempuan. Nah, seperti itu kurang lebih beliau itu ingin memaparkan seperti itu. Syukran ya Syekh. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ya, insyaallah. Ya, silakan lanjut Bang Zuma. Tafadhol. Ya, Blender silakan. Tafadhol. Bang Blender, kalau Ya. kalau nanti ada mau buat tahsin Al-Fatihah atau apa di sini, bisa tanyakan ke dia. نعم ما في مشكلة لا بأس ممكن تفعل مقرأة يعني يوميا لقراءة القرآن أو تصحيح تجويد لا بأس. Masya Allah. Apa dia bilang? Tajwid mau belajar. Abang nggak ngerti ah. Mana تحسين Aku كما juga. تقول تحسين. Nah. Kurang dengar headset aku ini kurang bagus. Nah, abang mau divaksin. Abang mau divaksin. Ya Syekh, أريد أن أتعلم بقراءة سبعة. كيف تستطيع أم لا؟ نعم الحمد لله نستطيع، الحمد لله مع القراءات العشر الصغرى والكبرى. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. تريد تقرأ بأي رواية؟ ما شئتم. يعني مثلا عندنا رواية حفص، رواية شعبة، رواية ورش، رواية قالون، الدوري عن أبي عمرو السوسي، قراءة الإمام حمزة، قراءة رويس، قراءة يعقوب. أين زيد؟ فإن شاء الله لا بأس. وأنا لا أعرف شيئا بهذه القراءة. نعم يبقى القراءة سهلة جدا، يعني تحتاج إلى فقط التدريب مع شيخ متقن يعلمك رواية رواية كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله. وقد جرى من عادة